Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Samsul Anwar mengatakan kalender Islam global sangat diperlukan. Menurutnya, Muhammadiyah memandang perlu untuk adanya upaya penyatuan kalender Hijriah yang berlaku secara internasional. Kalender Islam global. Muhammadiyah memandang bahwa penyatuan kalender Islam global sebagai salah satu utang peradaban yang harus segera dilunasi. Gagasan ini tertuang dalam salah satu butir keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 1436 Hijriah atau 2015 Masehi. Di dalamnya berisi tentang perlunya upaya penyatuan kalender yang berlaku secara internasional. Hal tersebut ditekankan oleh Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Samsul Anwar dalam pengajian bulanan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang bertemakan kalender Islam global dan internasionalisasi Muhammadiyah. Saya akan mulai pertama dari putusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 di Makassar yang menegaskan perlu untuk adanya upaya penyatuan kalender Hijriah yang berlaku secara internasional. Dengan kata lain, putusan Muktamar ini menyatakan perlu adanya kalender Islam global yang menjadi pedoman umat Islam. Secara singkat-singkat saja. Sebelumnya perlu saya sampaikan dulu, kalender Islam global itu ada dua. Yang pertama kalender Islam global tunggal, dan yang kedua kalender Islam global zonal. Ini namanya unik-unik ya. Kalender global Islam tunggal itu adalah kalender Islam yang berprinsip satu hari, satu tanggal di seluruh dunia. Nah, jadi tidak dua, kayak Ramadan yang lalu itu malah satu hari itu 3 tanggal itu. Ya mungkin Lebaran haji kita nanti juga akan jatuh berbeda gitu. Kemudian yang kedua, kalender Islam global zonal. Kalender Islam global zonal ini adalah kalender Islam yang membagi dunia dalam zona-zona tertentu. Umumnya 2. Jadi ada zona barat, ada zona timur yang pada zona-zona itu berlaku jadwal tanggal yang berbeda. Zona barat mungkin lebih dahulu dari zona timur tertinggal. Zona barat itu benua Amerika, zona timur itu 4 benua lainnya. Nah, kalender global zonal ini ditolak dalam konferensi penyatuan kalender Islam di Turki tahun 2016 yang diterima secara mayoritas mutlak melalui voting adalah kalender Islam global tunggal, yaitu kalender dengan prinsip satu hari, satu tanggal di seluruh dunia. Secara singkat, bagaimana peluang untuk menerapkannya? Ada peluang, satu, sudah ada keputusan internasional tentang penyatuan kalender Islam tahun 2016 di Istanbul, Turki. Sebetulnya keputusan-keputusan internasional ini sudah banyak sekali, tapi yang terakhir adalah tahun 2016 di Turki. Kemudian sudah ada bentuk kalender yang konkret. Jadi kalendernya itu sudah ada, tinggal menerapkan saja kalau kita memang sungguh-sungguh ingin menerapkannya. Kemudian sudah ada negara yang melaksanakannya, yaitu Turki sendiri. Karena kalender itu diputuskan di negeri itu, maka mau tidak mau dia harus melaksanakan. Tantangannya apa? Tantangannya banyak, seperti akan tampak dalam uraian selanjutnya. Secara singkat lagi, mengapa diperlukan kalender Islam global tunggal itu? Nah,
jawabannya tadi sudah disinggung oleh moderator Mas Rohmadi, karena ada satu macam ibadah dalam Islam yang pelaksanaannya di berbagai tempat di muka bumi, tetapi waktunya terkait dengan kejadian peristiwa di tempat lain yang mungkin jauh. Apa itu ibadah yang seperti itu? Ibadah yang dilakukan di mana-mana, tapi tempatnya terkait dengan peristiwa di tempat lain. Nah, itu adalah ibadah puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Dilaksanakan di Indonesia, di Australia, di Malaysia, itu ya, di Jepang, di Amerika, itu mungkin di Eropa. Tapi waktunya kapan? Terkait dengan peristiwa di tempat lain, yaitu di Mekah, di Padang Arafah. Apa peristiwanya? Ialah jamaah haji melakukan wukuf di Arafah itu. Nah, jadi oleh karena itu tanggal 9 Zulhijjah di berbagai tempat di mana dilakukan puasa sunat Arafah itu harus jatuh sama dengan tanggal 9 Zulhijjah di Mekah, tempat dilakukannya wukuf dalam rangkaian ibadah haji. Inilah salah satu alasan mengapa diperlukan. Kalau tidak kita satukan, nah nanti kita ini seperti di Indonesia, ada kemungkinan, tapi baru kemungkinan. Nanti besok hari Arafahnya itu jatuh berbeda. Gitu. Di Mekah dengan tanggal 9 di tempat lain. Itu. Lalu bagaimana orang yang ingin melaksanakan puasa Arafah itu? Karena di Indonesia misalnya mungkin, ini baru kemungkinan ya, belum pasti. Mungkin baru tanggal 8 di Arafah Mekah itu sudah tanggal 9 itu. Nah, kalau kita nunggu tanggal 9 di Arafah sudah tanggal 10, jadi tidak puasa Arafah lagi, tapi puasa Idul Adha jadinya, karena di Mekah sudah tanggal 10. Inilah problemnya. Itu mengapa diperlukan. Yang kedua juga untuk penyatuan semua hari ibadah lainnya. Kemudian ya karena dituntut oleh maqasidus syariah. Maqasidus syariah itu menyatakan bahwa wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahidah. Inilah umat yang satu. Nah, berarti kalendernya juga harus satu. Risalah Islam itu risalah universal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada lagi linnasi jami'an. Yang kesemua itu menunjukkan bahwa kalender yang menyapa seluruh umat itu haruslah kalender yang satu. Kemudian ada faktor globalisasi. Kalau dulu di zaman Islam yang awal, kapan orang hari raya di Madinah tidak diketahui oleh orang Mekah. Taunya mungkin sebulan sesudah itu ketika ada orang dari Madinah datang ke Mekah nanya, kalian dulu Idul Adha-nya kapan, Idul Fitrinya kapan, puasanya kapan. Lalu dijawab, baru saat itu ketahuan. Kalau sekarang, sebelum terjadi saja sudah bakal ketahuan itu. Nah, jadi tidak ada lagi yang tidak diketahui. Segala peristiwa di seluruh muka bumi diketahui pada detik di mana peristiwa itu terjadi. Jadi nggak mungkin lagi kita menggunakan tanggal yang berbeda-beda itu.